Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus, terhubung dalam Yesus. Setiap hari kita harus jalani dan melangkah terus bersama Yesus, karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi selamat berjumpa kembali dalam program Connected Jesus. Kami live streaming di 20 akun media sosial kami, di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketik di kolom chat Bapak Ibu, guys, ketik di kolom chat Bapak, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sampai detik ini tetap Tuhan Yesus baik. God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Sekali lagi perkatakan, God is good all the time. All the time God is good. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang berkumpul menghadap di hadirat-Mu yang kudus, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu malam hari ini merubah kami, nyatakan kesalahan kami, dan memperbaiki kelakuan hidup kami, Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Hamba-Mu tidak berkuasa, Engkau yang penuh kuasa. Biarlah Engkau yang berdiri depan hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Kami siap semua mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Senang sekali saya bisa menyapa kembali di program unggulan kami Digital Ministry Indonesia, yaitu Connected in Jesus. Setiap Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita membuka Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Amsal 10 ayat yang ke-9. Saya bacakan langsung. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya dengan dasar firman Tuhan Amsal 10 ayat 9 ini yaitu hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas, di mana di depan dan di belakang, online dan offline tetap sama integritas kita. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Amsal 10 ayat 9 ini menggunakan kontras yang sangat jelas, yaitu berjalan dalam kejujuran versus jalan yang berliku-liku. Untuk arti dari integritas atau kejujuran adalah berintegritas, kelengkapan, keutuhan, sama di dalam maupun di luar, sama di dalam rumah tanggamu, di luar rumah tanggamu, di pekerjaanmu, sama sikapmu, integritasmu. Sedangkan jalan yang berliku adalah jalan yang tidak lurus, penuh tipu muslihat, pura-pura, berkepribadian ganda, di dalam lain, di luar lain. Seperti itu kadang-kala manusia, kadang-kala bertopeng. Di mana-mana kita bisa bersikap baik, di pelayanan, di gereja, dalam gereja, shalom, haleluya. Tapi di luar gereja, kita menjadi orang-orang yang tidak berkarakter Kristus. Malam hari ini, saya mau kita semua berubah, berintegritas. Apa yang kita katakan ya, ya, tidak, tidak. Tidak ada kompromi. Dalam hal apapun tidak ada kompromi. Dalam kehidupanmu, apalagi dalam kekristenan, tidak ada kompromi. Benar-benar, salah-salah. Yang menarik ayat ini mengatakan orang yang berjalan dengan kejujuran atau bersih akan aman jalannya. Akan aman jalannya. Aman berarti damai, tidak ada was-was, tidak ada kekhawatiran. Sebaliknya, orang yang memilih jalan yang berliku akan diketahui. Maksud di sini itu rahasia akan terbuka, kebohongan akan terungkap.
terungkap, kedok akan terbuka, orang akan tahu siapa kita sebenarnya dari tindakan kita yang berpura-pura, berkeperibadian ganda, kata orang. Lain di bibir, lain di hati, itu kata dunia. Haleluya. Prinsip yang diajarkan sangat sederhana dalam ayat ini yang mendasar, yaitu integritas membawa ketenangan kita. Berintegritas membawa ketenangan. Ketidakjujuran membawa kecemasan dan akhirnya kehancuran. Itu yang terjadi jika kita banyak berbohong atau tidak melakukan hal-hal di luar kebenaran. Kita mungkin bisa menyembunyikan hal-hal kebohongan, apapun itu yang tidak baik untuk sementara waktu, tetapi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Sekali lagi, kita bisa menyembunyikan apapun itu, tapi sekali lagi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ada quotes yang menarik yang saya dapat di sini. Quotes yang terkenal yaitu, karakter adalah siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Ini menarik. Quotes ini yaitu adalah, karakter adalah siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang bisa terlihat baik depan umum, shalom, haleluya, puji Tuhan, di dalam gereja, di pelayanan, berpura-pura rohani di gereja, di pelayanan. Banyak orang bisa jadi pekerja teladan di depan bos. Tetapi siapa kamu ketika tidak ada yang mengawasi? Itu yang jadi pertanyaan. Siapa kamu ketika tidak ada yang mengawasi? Di era media sosial ini kita sangat mahir dalam apa? Image management. Manipulatif yang terjadi. Kita bisa berpura-pura dalam gereja pelayanan, tapi di dunia luar, di dunia sekuler, kita ganas, kita buas, kita serakah, kita penuh dendam, angkara murka. Kita tahu di media sosial, misalnya angle yang bagus, filter yang tepat, caption yang menginspirasi, kita bisa terlihat sukses di depan postingan-postingan. Kita bisa terlihat bahagia di postingan-postingan, tetapi padahal kita sedang mengalami depresi, ketakutan, kekhawatiran. Kita bisa terlihat rohani, padahal hidup kita jauh dari Tuhan. Itu yang terjadi di media sosial sekarang. Tapi firman Tuhan mengajarkan pada kita pada malam hari ini, itu hidup dengan integritas, jujur, konsisten, sama di depan dan di belakang, sama dalam rumah tanggamu, dalam dunia sekulermu, sama di dalam gereja pelayananmu, dan di luar gereja, di luar pelayananmu. Bukan karena ada yang mengawasi, tapi karena Tuhan melihat segalanya. Tapi karena Tuhan melihat segalanya dan kita ingin hidup menyenangkan hatinya. Itu yang utama dalam kita berintegritas, berkarakter Kristus. Ada 2 poin dalam tema khotbah saya pada malam hari ini. Poin pertama yaitu integritas membawa kedamaian. Integritas membawa kedamaian, ketidakjujuran membawa kecemasan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 9 ini mengatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa bersih kelakuan, aman jalannya. Ada damai yang datang dari hidup orang yang jujur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ada damai yang datang dari hidup orang jujur. Tidak ada rahasia yang harus dijaga. Tidak ada kebohongan yang harus diingat. Tidak ada kedok yang harus dipelihara. Kalau orang jujur, kamu bisa tidur nyenyak karena hatimu bersih. Kalau hatimu kotor, lain di dalam, lain di luar, kamu tidak akan tenang. Kamu hidup penuh dengan kecemasan, ketakutan. Kita buka dalam Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 yang berbunyi, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Ada 2 pilihan saat kita salah, yaitu menyembunyikan atau mengakui. Orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak akan beruntung. Dalam firman jelas, akan ketahuan dan konsekuensinya lebih berat. Tapi orang yang mengakui dan bertobat akan disayangi. Ada kasih karunia dan pemulihan jika kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita sedang menyembunyikan sesuatu, sekarang sadari, akui dan berhenti. Mulai sekarang sadari dan akui dan berhenti. Kepada Tuhan, kepada orang yang kamu rugikan, kepada diri sendiri,
Jangan tunggu sampai ketahuan belangmu, kata dunia. Itu akan lebih malu, lebih hancur jika kita ketahuan belang kita, ketahuan karakter kita. Akui kesalahan kita sebelum terlambat. Akui kesalahan kita sebelum terlambat. Ada kebebasan luar biasa jika kita mengakui, jika kita akhirnya jujur setelah sekian lama kita berbohong. Ada kedamaian, ada sukacita jika kita berani berkata benar, berani mengakui kesalahan kita. Dalam Amsal 12 ayat 22 mengatakan, Amsal 12 ayat 22 mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tuhan membenci kebohongan, jelas di sini. Kata kekejian adalah kata yang sangat kuat, berarti ini tidak pantas. Tetapi Tuhan dengan orang yang setia dan jujur, jelas di firman ini. Ini bukan tentang takut dihukum, tetapi tentang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Setiap kali kita mau bohong, tanya, apakah ini menyenangkan Tuhan? Setiap kali kita mau manipulasi, tanya, ingat, Tuhan membenci ini, kekejian bagi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan berusaha hidup jujur. Bukan sempurna, tapi hidup jujur. Integritas adalah bahasa cinta kita kepada Tuhan, bahwa aku mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kita harus berintegritas, berkarakter Kristus dimanapun kita berada, mau di pelayanan, di gereja, di luar gereja, dalam dunia sekuler pun kita harus berintegritas, berkarakter Kristus, biar kita menjadi garam dan terang dunia, biar orang bisa melihat Bapa di surga melalui tindakan kita, dan nama Bapa di surga ditinggikan, dimuliakan karena sikap kita. Dalam Amsal 11 ayat 3 mengatakan, saya bacakan, Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Integritas adalah GPS internal kita yang membimbing kita dalam setiap keputusan. Ketika ada situasi abu-abu, kejujuran akan tunjukkan jalan yang benar. Sebaliknya, kecurangan akan merusak integritas kita, bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Orang yang terbiasa curang akan kehilangan moral kompasnya. Kita biasa curang, kita akan kehilangan integritas kita. Lama-lama tidak bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dunia ini gelap, kita tidak bisa bedakan lagi mana punya orang, mana punya kita. Kita harus melatih diri kita untuk selalu pilih jujur meskipun sulit. Kita harus melatih diri kita pilih jujur meskipun sulit. Dimulai dari hal kecil, jujur sama kasir kalau dikembalikan, jujur sama suamimu, jujur sama istrimu, jujur sama keluargamu, jujur sama laporan pekerjaanmu. Apapun itu kamu harus jujur. Jujur dengan nilai-nilai atau ujian-ujianmu sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Setiap pilihan jujur membentuk karakter kita. Setiap pilihan jujur membentuk karakter kita untuk menjadi lebih kuat. Kalau kita berkarakter yang jujur, kita akan lebih kuat. Godaan-godaan dunia, tawaran-tawaran, kompromi-kompromi dunia ini akan kita tolak karena kita berintegritas. Kita menjadi lebih kuat, karakter kita lebih kuat. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Poin yang kedua, poin terakhir, yaitu integritas kita diuji ketika tidak ada yang melihat. Integritas kita diuji ketika tidak ada yang melihat. Haleluya, puji Tuhan. Integritas yang sejati, guys, integritas yang sejati terlihat dalam dua situasi ekstrim. Dalam dua situasi ekstrim. Yang pertama, ketika tidak ada yang mengawasi dan ketika tidak ada harga yang harus dibayar. Siapa kamu ketika tidak ada konsekuensi? Siapa kamu ketika integritas merugikanmu secara finansial atau sosial? Dalam Amsal 20 ayat 7 mengatakan, Amsal 20 ayat 7 mengatakan, Amsal 20 ayat 7 mengatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi, Amsal 20 ayat 7 mengatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya.
Integritas mempunyai dampak jangka panjang yang melampaui kehidupan kita. Anak-anak kita, keluarga kita akan diberkati karena karakter yang baik. Sebaliknya, kalau kita hidup dengan menipu, anak-anakmu akan menanggung konsekuensinya. Warisan yang paling berharga adalah karakter kita. Warisan yang paling berharga adalah karakter kita, bukan harta. Pikirkan jangka panjang, apakah 10-20 tahun ke depan aku bangga dengan keputusan yang aku buat hari ini, atau bisa merusak reputasiku 10-20 tahun ke depan. Bangun reputasi yang baik dari sekarang. Kau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai suami, istri, bisnis, apapun itu profesimu, kau harus belajar dari sekarang. Bangun reputasi yang baik dari sekarang. Itu adalah investasi terbaik untuk masa depan kita, karena kita berkarakter Kristus. Hidup dengan integritas supaya suatu waktu nanti anak-anakmu bisa bilang dengan bangga, bapak ibuku adalah orang yang jujur, adalah orang yang berintegritas. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat 6 mengatakan, Amsal 28 ayat 6 mengatakan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Sekali lagi saya katakan, Amsal 28 ayat 6 mengatakan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ini adalah sistem nilai yang terbaik. Ini adalah sistem nilai yang terbalik dari dunia, maksud saya. Penting kaya, caranya terserah. Dunia seperti itu. Yang penting kaya, caranya terserah kita. Mau korupsi kek, mau halalkan segala cara, yang penting kita bisa kaya. Tapi Tuhan bilang jelas di sini, lebih baik miskin tetapi jujur daripada kaya tetapi curang. Kalau ada pilihan antara dapat uang dengan cara yang tidak benar atau tetap miskin tetapi bersih, pilihlah bersih. Uang hasil curang tidak akan membawa berkat, malah membawa kutukan bagi kita. Mari tolak setiap peluang yang mengharuskanmu kompromi dengan integritasmu dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, apapun itu. Tolak setiap peluang yang mengharuskan engkau berkompromi dengan integritasmu. Tuhan akan penuhi setiap kebutuhan kita kalau kita setia. Mungkin tidak cepat, tidak instan, tetapi indah pada waktunya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam Amsal 11 ayat 1 mengatakan, ayat yang terakhir, Amsal 11 ayat 1 mengatakan, Amsal 11 ayat 1 mengatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Dalam konteks bisnis dan transaksi, jangan curang. Jangan kita tipu customer tentang kualitas, tentang produk ini bagus atau harganya bagus. Jangan jual produk palsu atau berbahaya atau kadaluarsa. Jangan manipulasi timbangan atau ukuran dalam bisnismu atau spesifikasi. Tuhan sangat peduli tentang fairness dalam bisnis. Dia melihat setiap transaksi. Kalau kamu punya bisnis, bangun dengan integritas. Jujur tentang produk, jujur tentang harga, jujur tentang pengantaran. Dalam segala hal harus jujur. Pertumbuhan lambat dengan integritas lebih baik daripada pertumbuhan cepat tapi dengan penipuan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada dua kesimpulan yang saya dapat simpulkan dalam tema khotbah saya malam hari ini. Itu pertama, dua langkah praktis membangun dan menjaga integritas. Langkah pertama, lakukan audit integritas kita. Evaluasi hidup kamu dengan jujur. Tanya diri sendiri, tanya pada diri sendiri malam hari ini, apakah ada kebohongan yang aku sembunyikan sekarang ini? Yang kedua, apakah ada rahasia yang kalau ketahuan akan hancurkan reputasiku? Yang ketiga, apakah aku konsisten? Apa yang aku katakan ya aku lakukan atau tidak, atau berbelit-belit atau berliku-liku? Yang berikut, apakah aku orangnya sama di depan atau di belakang orang lain? Langkah kedua, bangun akuntabilitas kita. Sebelum setiap keputusan, tanya, apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini akan
bangga kalau ini apakah aku akan bangga kalau ini dipublikasikan? Apakah aku akan nyaman kalau orang tuaku tahu? Apakah ini konsisten dengan nilai-nilai yang aku klaim atau aku pegang? Kalau jawabannya tidak, untuk salah satu jangan lakukan. Kalau jawabannya tidak, untuk salah satu jangan lakukan. Malam hari ini saya percaya semua kita akan diubahkan dengan integritas kita. Dengan apa? Dengan membangun dan menjaga integritas kita, akan semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Malam hari ini saya percaya semua kita akan diubahkan, akan dipulihkan. Kita berintegritas, katakan ya, tidak dalam setiap aspek kehidupan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita, memberikan penghiburan, menyatakan kesalahan kita, dan memperbarui kelakuan hidup kita ke depannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang telah menegur kami, yang telah menasihati kami. Kami mohon ampun selama ini kami tidak berintegritas yang baik. Kami berbeda depan, berbeda di dalam. Bila mulai hari ini, malam hari ini, kami menjadi serupa dan segambar Engkau, berkarakter Kristus. Apa yang kami katakan ya, tidak. Kami mulai ini menjaga integritas kami dan membangun integritas kami untuk kami melangkah dengan masa depan yang kilang gemilang, karena kami memiliki berintegritas sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi berkat bagi kita semua. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Apapun itu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, malam hari ini Tuhan Yesus angkat semuanya, dan engkau makin berbahagia, makin memiliki sukacita, damai sejahtera. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah orang tuamu, anak-anakmu, suami, istri. Semua yang kita lakukan, Tuhan Yesus berkati dan memberikan kekuatan dan kedamaian kepada kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai berjumpa pada besok di waktu yang sama, connected in Jesus. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin.